Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Baik bagi Bapak Ibu yang saat ini ada di ibadah offline, Gereja Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali, maupun di ibadah online, saya ucapkan shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Tidak mengurangi sukacita kita, hari ini kita akan belajar kelanjutan dari pelajaran mengenai doa dan kuasa doa yang kita sudah dengarkan simak baik-baik beberapa minggu yang lalu. Tapi hari ini saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu tentang satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada yang tahu doa apa namanya? Doa Bapa kami, betul sekali. Pinter semuanya jemaat City Blessing. Doa Bapa kami, ada apa dengan doa Bapa kami? Seperti yang saya pernah bilang berkali-kali, ketika Yesus mengajarkan sebuah kebenaran di khotbahnya dia di bukit, pada saat itu Yesus itu tahu bahwa waktunya dia di dunia ini enggak lama, cuma 3,5 tahun. Tetapi dia harus memperbaiki cara berpikirnya orang Yahudi yang pada saat itu salah. Nanti kita akan lihat cara berpikir salah yang seperti apa ya. Sehingga waktunya sangat singkat sekali dan salah satu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah doa Bapa kami. Nah, mengapa doa Bapa kami ini menjadi penting dan bahkan di beberapa gereja doa Bapa kami ini diucapkan selalu menjadi sebuah kebiasaan ya. Setiap minggu itu setelah mereka selesai mengadakan ibadah gitu menutup doa, mereka kemudian diminta untuk menghafalkan doa Bapa kami. Nah, tapi sebenarnya kita akan melihat nanti ada apa dengan doa Bapa kami. Kalau Bapak Ibu nanti tertarik untuk belajar lebih dalam bisa ngikutinya mulai hari Selasa besok. Oke ya, hari ini saya akan kasih judul tema khotbah hari ini adalah dasar dari doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu memiliki dasar yang luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar doa yang diajarkan begitu saja. Sebelum kita belajar mengenai dasar dari doa Bapa kami, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat Matius 6. Ya, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Mengapa Matius 6 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7 ini penting? Ini adalah latar belakang mengapa doa Bapa kami kemudian diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita nanti akan melihat nih, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat yang ke-5 lebih dulu, Matius 6 ayat yang ke-5, Matius pasal 6 ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Hal yang pertama, mengapa Tuhan Yesus pada akhirnya mengajarkan doa Bapa kami di ayat sebelumnya, karena doa Bapa kami mulai diajarkan di ayat 9 ya. Ayat yang ke-5 menyatakan Tuhan Yesus pada saat itu melihat sebuah fenomena unik. Fenomena unik apa? Yaitu orang Yahudi pada saat itu, mereka ketika berdoa, mereka suka mempertontonkan di hadapan orang. Begitu ya. Jadi suka dilihat orang, mereka ketika berdoa mereka senang dilihat orang. Bagaimana bentuknya? Saudara jangan membayangkan orang Yahudi berdoa seperti kita. Tidak. Orang Yahudi itu berdoa ada waktu-waktunya yang khusus. Waktu-waktunya tersendiri. Menurut kitab Taurat ya, orang Yahudi itu memiliki waktu-waktu khusus. Maka itu kemudian diteruskan oleh gereja mula-mula. Namanya doa zelota. Kalau orang Kristen mula-mula namanya zelota. Ya, yang kemudian dalam bahasa Arab disebut sholat, gitu. Itu berasal dari bahasa Aramaik zelota. Nah, di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata tevilah, gitu. Ada perbedaannya, ada perbedaan sedikit. Tapi yang paling penting adalah mereka doa itu ada formulanya. Jadi ketika orang Ibrani pada saat itu ada tiba-tiba ada suara ya. Menjelang jam-jam doa akan ada suara. Suaranya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Mereka begitu mendengar itu, mereka langsung cepat-cepat masuk ke sinagoga atau di rumah, atau yang rumahnya dekat bait Allah, mereka akan berdoa di bait Allah. Mereka akan berdoa dengan tradisi Yahudi pada saat itu. Dan ketika suara itu tadi diperdengarkan, yaitu namanya itu adalah Shema. Kayak nggak asing ya Bapak Ibu ya.
Itu bahasa Ibrani. Nah, mereka cepat-cepat berdoa dan mereka secara berkelompok berdoa bersama-sama. Coba perhatikan apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu seolah-olah memberikan pengumuman kepada orang banyak pada saat itu. Kami ini loh berdoa, kami ini lagi berdoa sekarang, jangan ganggu kami. Bahkan dikatakan di sini, dikatakan di Matius 6 ayat yang kelima, mereka suka berdoa di dalam rumah bait Allah dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Kalau di rumah bait Allah ya memang ya, mereka pada saat itu ketika diucapkan kata Shema itu mereka berkumpul di sinagoga. Ya namanya itu rumah Allah, itu namanya tempat ibadahnya orang Yahudi namanya sinagoga. Mereka berdoa di situ. Tapi yang unik, ada perkataan bahwa mereka suka berdoa pada tikungan-tikungan jalan. Jadi pada saat itu rupanya kalau berdoa di jalan, mereka menganggap tidak sempat pergi ke sinagoga. Mereka cepat-cepat kemudian berdoa di situ. Dan melakukan gerakan seperti yang diajarkan oleh kitab Taurat. Mereka berdoa, mereka mengangkat tangan. Kemudian mereka bersujud dengan kepala di bawah. Kayak gak asing ya Bapak Ibu ya. Jadi perkara berdoa di tikungan itu bukan hanya ada sekarang ini. Zamannya orang Yahudi dulu udah pernah. Nah, pertanyaannya untuk apa mereka melakukan itu? Supaya dilihat orang. Bahwa kami ini berdoa, bahwa kami ini juga beribadah. Tetapi Alkitab berkata, ya sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa upah mereka? Upah mereka ya dilihat orang. Dianggap, wow orang yang lagi berdoa itu dianggap rohani begitu. Oh iya ya orang ini rohani. Jadi setiap jam-jam doa, ya ketika ada perkataan Shema itu tadi mereka cepat-cepat berdoa. Nah orang Yahudi biasanya berdoa sehari 3 kali. Tapi ada juga yang berdoa 5 kali dan ada yang berdoa 7 kali dalam 1 hari. Wow, 3 kali udah cukup. Ya 5 kali bagus, 7 kali luar biasa. Jam-jam doanya ada. Nah itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi ketika orang Yahudi itu berdoa mereka cuma mencari bagaimana caranya mereka bisa dilihat orang seperti orang yang rohani. Itu yang saya namakan dengan berdoa secara liturgis. Hanya mengurusi liturginya saja. Yang penting kelihatan berdoa tetapi mereka melupakan sebuah makna yang luar biasa. Yang kedua, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi rupanya ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu mereka suka berdoa dengan cara bertele-tele. Bertele-tele itu kalau bahasa Indonesia kita susah membayangkan. Tapi kalau menggunakan bahasa Yunaninya saya sudah tulis di sana. Itu digunakan kata batalogeo. Batalogeo. Jadi sedikit-sedikit belajar bahasa Yunani ya Bapak Ibu ya. Batalogeo. Apa itu batalogeo? Batalogeo itu doanya diulang-ulang. Kayak tadi itu contohnya ya. Contohnya tadi Shema Yisrael. Nah kalau mereka berdoa berulang-ulang mereka pasti ngomong gini. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Terus mereka ucapkan seperti itu. Mereka menyangka kalau banyak kata-katanya, maka doanya bisa dikabulkan. Semakin banyak, semakin lama itu doanya dikabulkan. Kayak nggak asing ya Bapak Ibu ya. Kayak nggak asing, kayak kita ini sudah tahu. Ini orang Yahudi ini kemudian ditiru oleh siapa, kita ngerti. Jadi dari sini Tuhan Yesus sebenarnya mengingatkan kepada 2 kelompok ini. Yang pertama adalah orang yang suka berdoa supaya dilihat orang. Dan yang kedua orang yang berdoa diulang-ulang. Dari 2 ini sebenarnya kebenarannya cuma satu, yaitu mereka berdoa itu tidak mengerti implikasi doa di dalam dirinya. Mereka berpikir doa itu hanya sebatas kegiatan liturgi yang tidak berimplikasi apa-apa di dalam hidupnya. Dari 2 dasar ini kita bisa mengerti mengapa kemudian Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Itu. Jadi di dalam doa Bapa kami prinsipnya yang harus kita ketahui. Yang pertama,
prinsip dari doa Bapa kami adalah yang pertama, doa Bapa kami itu mengajarkan hal-hal yang seharusnya dikenakan di dalam kehidupan manusia, kehidupan orang percaya yang memuat keselamatan. Nah, kita nanti akan lihat detailnya di acara hari Selasa itu, apa saja. Tapi hari ini kita belajar satu dulu. Di sana sebenarnya ada sebuah hal yang memuat keselamatan yang luar biasa. Yang berbeda dengan keselamatannya orang Yahudi. Orang Yahudi ketika mengucapkan doa, ada namanya doa kadis. Doa kadis itu tempatnya di sidur. Sidur itu adalah sesuatu yang mereka nyanyikan gitu ya. Sidur itu doa sehari-hari. Doa harian namanya. Jadi untuk masuk ke bait Allah ada doa khusus. Nanti doa orang sakit ada khusus, itu namanya sidur. Nah, doa Bapak kami ini tergolong dari doa kadis. Dan uniknya, nah ini penting Bapak Ibu. Di dalam tradisinya orang Yahudi, mereka jarang, saya katakan ya jarang sekali menyebut Tuhan dengan kata Bapa. Yang hanya boleh menyebut Tuhan dengan kata Bapa itu adalah tokoh-tokoh di Alkitab yang memang secara rohani dipandang cukup. Seperti Abraham, Ishak, Yakub, Daud. Itu disebut, mereka menyebut Tuhannya dengan Bapa. Jadi kalau orang Yahudi sendiri nggak berani menyebut Tuhannya dengan kata Bapa. Maka doa yang disebut Sidur Kadis tadi itu, yang doanya orang Yahudi itu, yang isinya sebenarnya agak mirip dengan doa Bapak kami, itu sudah diajarkan sebelum Yesus ngajarin ini. Tetapi sesuatu yang diajarkan Yesus luar biasa adalah kata Bapa. Di situ nanti kita akan belajar. Jadi yang kedua, kebenarannya prinsip dari doa Bapak kami. Doa Bapak kami itu bukan sebuah doa liturgis. Kalau prinsip pertama tadi mengandung kebenaran keselamatan. Yang kedua tadi adalah doa Bapak kami itu bukan sebuah doa liturgis. Atau kalau orang Yahudi menyebutnya sebagai sidur. Didoakan bolak-balik, enggak. Ya, yang doa liturgis itu doa yang perlu dipamerkan kepada banyak orang. Dan isinya adalah kata-kata yang diulang. Nah, doa Bapak kami enggak seperti itu Bapak Ibu. Selain doa Bapak kami berisi keselamatan, maka ada hal prinsip yang ketiga. Prinsip yang pertama ya, memuat keselamatan. Yang kedua, bukan merupakan hal liturgi. Yang ketiga ini yang penting. Doa Bapak kami adalah doa sebuah sebutan. Mengapa? Karena di dalam kekristenan itulah kemudian Yesus memperkenalkan yang namanya doa Bapa kami. Kami itu artinya semuanya, plural, jamak. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya, jarang sekali menyebut Tuhannya dengan kata Bapa, tetapi Yesus mengajarkan doa Bapa. Ada apa? Jadi prinsip yang ketiga, Bapa adalah sebuah sebutan yang menyatakan bahwa keberadaan kita, orang yang percaya ini adalah anak. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Doa Bapak kami itu adalah sebuah sebutan karena kata Bapa di situ yang menyatakan bahwa keberadaan kita sebagai orang yang percaya itu adalah anak. Jelas ya di sini ya. Jadi ini seolah-olah Tuhan Yesus sedang mengajarkan sebuah prinsip doa yang sudah ada sebelumnya, yang orang Yahudi sudah naikkan, tetapi Tuhan memberikan penekanan di kata Bapa. Itu penting banget. Itu penting banget. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu, Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan formula atau mantra doa yang harus diucapkan setiap hari ketika mereka berdoa. Tidak. Tetapi di sana itu mengandung unsur bahwa seperti itulah kehidupan seorang anak. Gitu. Makanya disebut doa Bapa kami. Oleh karena itu mari kita lihat isi yang pertama dari doa Bapa kami. Matius 6 ayat yang ke-9. Matius 6 ayat yang ke-9 berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Bapak Ibu perhatikan dua kalimat ini ya. Bapa kami yang di sorga, ini adalah sebuah hal baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang percaya pada saat itu. Kata ini tidak diajarkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya itu sebagai Bapa, kecuali tokoh-tokoh nabi-nabi yang luar biasa. Samuel itu bisa menyebut Tuhannya Bapa. Tapi orang kebanyakan tidak akan berani menyebut Tuhan sebagai Bapa. Mereka menyebut Tuhan dengan kata Adonai atau Hashem, sang nama. Begitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu seolah-olah mendobrak sebuah kebiasaannya orang Yahudi yang menyebut Tuhan dengan perkataan Bapa. Nanti kita akan melihat konsekuensinya. Apa konsekuensinya ketika kita menyebut kata Bapa. Nah kata yang kedua adalah dikuduskanlah namamu. Nah kata ini ada di dalam doa Sidur atau doa hadis tadi itu ada kata ini. Dikuduskanlah namamu. Oleh karena itulah orang Yahudi itu sampai sekarang mereka tidak pernah menyebut kata Yahweh. Enggak berani mereka menyebut kata Yahweh. Ketika ada tulisan Yahweh di dalam Alkitab mereka membacanya dengan kata Adonai. Sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Mereka berpikir seperti ini, simpelnya berpikir seperti ini seumpama nih. Saya kenal sama Pak Ebit, saya sangat menghormati kepada Pak Ebit. Saya nggak mungkin akan manggil gini, Bit, Ebit, nggak mungkin. Saya akan panggil Pak Ebit dengan kata Pak Ebit, gitu. Nah, begitulah cara berpikir orang Yahudi ketika mereka menyebut Tuhan. Mereka tidak pernah mengucapkan kata Yahweh, karena sama saja ini tidak menghormati nama Tuhan. Maka ketika ada tulisan kata Yahweh, mereka langsung menggantinya dengan kata Adonai. Atau Hashem, artinya sang nama. Bisa ngerti ya Bapak Ibu ya. Makanya sekarang ini ada pengajaran, ayo kita ucapkan Yahweh, sebenarnya tidak perlu. Boleh, karena kita bukan orang Yahudi, kita boleh mengucapkan Yahweh, nggak mengucapkan juga nggak apa-apa. Ya jangan nyalah-nyalahkan orang yang nggak mengucapkan Yahweh, itu maksud saya. Nah artinya ketika orang Yahudi bertemu dengan tulisan teks Yod, He, Vav, He atau YHWH, mereka mengucapkannya dengan Adonai karena mereka menghormati nama itu. Orang Yahudi menguduskan nama Tuhan itu dengan cara tidak berani menyebut nama itu. Sebenarnya pengertian ini cukup aneh ya. Menguduskan nama Tuhan itu sebenarnya bukan menyebut, bukan tidak berani menyebut. Tetapi di dalam hidup kita harus menguduskan nama Tuhan. Begitu. Nah, saya mau kasih tahu dulu bagian yang mendasar di dalam doa Bapak kami. Yaitu yang saya kasih Matius 6 ayat yang ke-9 ini yang saya kasih warna kuning. Ada enggak ya di tulisannya di sini? Nah, saya kasih warna kuning itu. Di sana dikatakan berdoalah demikian ya. Di dalam bahasa Indonesia tulisannya berdoalah demikian. Dalam bahasa Inggris manner therefore pray ye. Ini bahasa Inggris King James Version, bahasa Inggris kuno. Ya, manner itu artinya adalah caranya seperti ini. Tetapi kalau kita melihat tulisan aslinya Alkitab bahasa Yunani itu dahsyat Bapak Ibu. Apa? Kata itu menggunakan proseukeste. Proseukeste. Artinya proseukeste itu adalah sebuah perintah. Penekanan yang harus mereka lakukan. Istilahnya Tuhan mau ngomong, kalau kamu berdoa, doanya kayak gini, lakukan seperti ini. Itu bukan berarti Tuhan Yesus nyuruh setiap kali berdoa doa Bapa kami, tidak. Lakukanlah doa ini, kerjakanlah doa ini. Apa itu doa ini yang harus dikerjakan? Ya, yang harus dikerjakan adalah katakan Bapa kami di sorga. Unik Bapak Ibu. Ketika itu Tuhan Yesus mengajar kepada orang Israel nih. Ingat ya, pada saat itu dia ngajar kepada orang Israel yang tidak pernah menyebut Tuhannya dengan kata Bapa. Tetapi Yesus berkata, doalah seperti ini. Bapa kami di sorga. Saya yakin ketika orang-orang Israel pada saat itu ada di situ mereka mungkin tolah-toleh. Kok kita disuruh nyebut Bapa ya? Kenapa? Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Bagian ini yang paling penting yang banyak orang tidak tahu mengapa doa ini disebut doa Bapa kami. Mereka mengira doa Bapa kami itu hanya doa yang diajarkan oleh Yesus disuruh menghafalkan. Tidak. Doa itu pentingnya, prinsipnya itu di kata Bapa.
Mengapa itu penting? Perhatikan, karena kita ketika menyebut dia Bapa, maka itu artinya kita adalah anak-anak Allah. Katakan amin dulu. Amin. Saudara ini adalah anak-anak Allah. Jadi beda kita dengan orang Ibrani itu sangat jauh. Kalau orang Ibrani, orang Yahudi nggak berani menyebut Tuhannya dengan kata Bapa, menyebut nama aja nggak berani, apalagi menyebut nama Bapa. Maka di seluruh agama seluruh dunia ini hanya ada satu agama yang mengajarkan kalau nyebut Tuhan panggillah Bapa. Agama yang lain nggak ada. Bapak Ibu bisa perhatikan semua agama-agama yang lain, nggak ada satupun yang berani menyebut Tuhannya dengan perkataan Bapa. Oleh karena itulah penyebutan Bapa ini penting sekali buat kita sebagai orang yang percaya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang sudah dipilih Tuhan. Untuk sekarang duduk di tempat ini atau sedang mendengarkan khotbah ini di online. Ketika kita percaya kepada Tuhan, status kita sudah berubah. Dari hanya umat menjadi anak Tuhan. Saya paling senang nyanyi satu lagu itu gini Bapak Ibu, lagunya sederhana. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Lagunya sederhana, mungkin Bapak Ibu sering kali nyanyi lagu ini. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, posisi Bapak Ibu sekarang bukan lagi hanya sebagai umat. Tetapi Bapak Ibu diangkat menjadi anak. Gitu. Statusnya kita sekarang sebagai anak. Dan status sebagai anak itu mengandung tanggung jawab yang besar. Ini yang sering dilupakan orang. Orang biasanya senang, oh ya aku jadi percaya Yesus sekarang jadi anak. Jadi anak itu bukan cuma status Bapak Ibu. Jadi anak itu keberadaan kita itu benar-benar sebagai anak. Jadi bukan kita selesai di masalah status saja. Oke aku udah jadi anaknya Tuhan, selesai. Jadi segala sesuatu bisa kita lakukan sebebas mungkin. Tidak, tidak bisa. Mengapa? Karena untuk menjadi anak Allah itu, tentunya Tuhan memberikan standar kepada kita semuanya. Bukan hanya kita bangga-bangga aja jadi anak, enggak. Tetapi Tuhan Yesus memberikan standar kepada kita semuanya. Dan standarnya itu, dengarkan ya, ada di dalam diri Yesus. Ada di dalam diri Tuhan Yesus itu standar kita. Mengapa hal itu Mengapa hal itu menjadi sebuah standar? Yesus menjadi sebuah standar. Saya ajak Bapak Ibu melihat Roma 8 ayat 29. Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus ya, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ketika Yesus ini datang ke dunia ini, dia bukan hanya mengajarkan firman Tuhan saja. Enggak, tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mau bilang seperti ini loh. Ikuti aku, ikuti teladan hidupku, ikuti cara hidupku, ikuti cara berpikirku, ikuti cara perasaanku, ikuti semuanya. Begitu. Jadi kekristenan itu hanyalah mengikuti apa yang Yesus lakukan. Mengikuti itu bukan berarti gayanya kita kayak Yesus ya. Brewoken gitu. Brengosen. Semakin panjang semakin baik. Semakin afdol. Nanti kemana-mana pakai jubah
kebesaran. Bukan jubah yang kebesaran ya, tapi jubahnya benar-benar kebesaran. Terus kemana-mana naik keledai. Bukan ngikuti itu. Mengikuti itu bukan mengikuti gaya berpakaiannya Tuhan Yesus. Enggak, tetapi gaya hidupnya Tuhan Yesus itu harus ada di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semua. Kalau ada orang yang berani doa Bapa kami di sorga, tetapi dia tidak mengikuti gaya hidup Tuhan, itu sama saja dengan orang yang munafik. Masih ingat tadi ayat yang pertama? Orang yang munafik, yang doa Bapa kaminya hanya diucapkan hanya sebagai liturgi. Supaya orang lain tahu, hafal ya doa Bapa kami. Saya Bapak Ibu ketika saya belajar teologi itu, saya disuruh menghafalkan doa Bapa kami bukan hanya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Aramaik, dalam bahasanya Yesus sendiri. Abun debas maya, net hadas sama, tete malkuta. Bahasa apa itu? Itu bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Bahkan saya disuruh ngapalin dalam bahasa Arab. Abanalasi fis samawat liyatakhadas ismuka liyatimalakutuka litakun masyiatuka. Disuruh ngafalin itu. Apa gunanya kita menghafalkan kalau kita tidak pernah memposisikan diri kita itu sebagai seorang anak. Dan seorang anak adalah orang yang melihat kehidupan Tuhan Yesus sebagai jalan hidupnya. Kekristenan itu beda dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain, mau Yahudi, mau agama yang lain apapun lah. Itu ada aturan, ada hukum, ada syariat yang harus diikuti, ada Torah yang harus diikuti. Di dalam hukumnya orang Yahudi itu ada 613 aturan atau miswot yang harus diikuti. Pakai baju, tidak boleh pakai baju dengan bahan yang berbeda. Jadi kalau kayak Pak Ebi tadi satunya baju katun, satunya jin, itu berarti haram. Telur tidak boleh dibuat telur asin. Kalau kita makan telur asin haram. Itu. Makan babi nggak boleh Bapak Ibu. Itu orang Yahudi. Kalau makan babi nekat, makan babi haram. Itu aturan, standarnya. Di orang Yahudi itu ada doa-doa khusus, jam-jam doa khusus. Kalau tidak mengikuti itu, berarti mereka tidak taat kepada Taurat. Itu. Bahkan ketika mereka melangkahkan kaki keluar, itu harus pakai kaki kanan dulu. Tidak boleh pakai kaki kiri. Itu. Apalagi kalau sudah hari Sabat. Hari Sabat itu ketika Sabat itu di Israel sana ada namanya lift Sabat. Lift itu loh, kayak lift di tempat kita itu. Itu kalau umpama hotel lantainya 21, itu tiap lantai itu berhenti. Buka, tutup, satu lantai sendiri. Jadi kalau kita nginep di lantai 21 ya sampai lama baru setengah jam baru nyampe. Bayangkan orang Yahudi itu sampai kehidupannya diatur seperti itu, ada aturannya. Begitu juga dengan agama yang lain. Kalau mau masuk surga caranya gini, ada aturan. Tapi kekristenan, kan gak ada aturannya kan? Oh enak jadi Kristen bebas. Ya, menurut pandangan orang kayaknya gitu, tetapi sebenarnya tidak. Kekristenan itu harus membawa Bapak Ibu semakin ke sini, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin ke sini, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin ke sini, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu sejak bertobat, masih ingat ya dulu bertobat pertama kali, kemudian sampai sekarang ini udah berapa tahun ngikut Yesus, tapi kita masih tetap suka marah. Sama suami, sama istri itu gampang dendam. Suka mukul. Gak berubah dulu dari orang yang belum percaya sampai sekarang orang yang percaya masih tetap sama. Saya kasih tahu. Engkau berarti gak mau jadi seperti Yesus. Engkau hanya pingin ikut agamanya saja, tapi tidak ingin mengikuti Yesus. Kalau saudara beberapa tahun yang lalu sebelum mengikut Yesus adalah orang yang paling mudah sakit hati, kepahitan. Dan sampai sekarang saudara masih seperti itu. Saya kasih tahu, engkau bukan pengikut Yesus. Engkau bukan anaknya Yesus.
engkau bukan anaknya Tuhan. Walaupun ngaku-ngakunya anak Tuhan. Tetapi anak Tuhan itu harus kelihatan dari perilaku kehidupannya yang semakin kesini semakin seperti Yesus. Semakin kesini semakin seperti Yesus. Itu yang disebut sebagai Kristen. Kata Kristen itu artinya pengikut Kristus loh Bapak Ibu. Jangan salah, Kristen itu bukan agama, tetapi pengikut Kristus. Nah, orang-orang yang bisa seperti ini adalah orang-orang yang mau dididik oleh Roh Kudus. Anak itu, menjadi anak itu bukan cuma statusnya anak, tetapi anak itu harus mau dididik. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya anak tapi nggak bisa dididik. Suka-suka sendiri, karpe dewe, karpe dibi, gitu. Seenak-enak dia sendiri, bayangkan. Nah, begitulah kehidupan kekristenan. Saudara memiliki status sebagai seorang anak Tuhan. Pertanyaannya yang kedua adalah, mau nggak saudara dididik oleh Roh Kudus? Masih ingat Roma 8 ayat 14? Ya, semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Masih ingat ya? Artinya dipimpin itu agontai, dituntun, dibawa sama Tuhan. Dan kita ngikut Tuhan. Orang yang disebut anak Allah itu adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dididik oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita berdoa Bapa kami, kita ngomong sama Tuhan, Bapa kami di sorga. Itu artinya di saat yang sama saudara sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini anakmu yang mau dididik. Yang siap dididik. Jadi bukan cuma kita mengucapkan doa Bapak kami hanya dihafalkan, enggak. Tetapi karena kita mau dididik. Dididik itu standarnya adalah standarnya Tuhan Yesus. Karena Yesus tadi di ayat yang kita baca sama-sama tadi ya, dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaranya itu siapa? Ya saya sama Bapak Ibu ini, orang-orang yang percaya. Kita itu disebut saudara oleh Tuhan Yesus. Sama-sama diangkat menjadi anak. Hanya kalau Yesus memang dia anaknya Tuhan, firman Allah. Artinya dia berasal dari Allah. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Setiap kita itu berasal dari Allah. Tapi kenapa kita tidak bisa jadi anak semua? Karena ada dosa. Oleh karena itulah salib Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu memberikan kesempatan satu kali lagi kepada Bapak Ibu yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk diangkat menjadi anak dan diperbaiki. Dididik, dipimpin hidupnya. Supaya bukan hanya status kita, tetapi pikiran dan perasaan kita semakin lama, semakin serupa dengan anak sulung itu, Yesus Kristus. Nangkep Bapak Ibu? Sekarang yang perlu kita lakukan itu cuma satu. Yang perlu kita kerjakan itu cuma satu. Coba lihat di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita mau dididik oleh Roh Kudus? Artinya, apakah kita masih mau dibenerin oleh Roh Kudus? Kalau Bapak Ibu bersedia dibenerin, berarti Bapak Ibu masih bisa dijadikan anak yang luar biasa. Kalau enggak, jangan coba-coba berani mengucapkan doa Bapak kami, kira-kira seperti itu. Ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Dulu saya waktu masih belum mengenal bagaimana menjadi orang Kristen yang benar, saya ini pengen dihormati. Kalau saya ke rumah makan, pelayanannya lamban sedikit, komplain pasti, saya datengin orangnya. Mbak, saya tadi sudah nunggu 10 menit, 15 menit, kok nggak datang-datang makanannya, saya protes. Kalau perlu saya marah-marah di sana. Tapi ketika Bapak Ibu sekarang sudah mengenal kebenaran, saya sekarang belajar. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya pesen es teh, ternyata yang keluar itu teh hangat, enggak apa-apa. Udah di sini Mbak, berapa sih harga teh hangat?
5.000, 6.000 daripada kita bertengkar, belajar untuk mengampuni, mengasihi. Contoh dari hal yang kecil seperti itu. Apalagi kita dengan pasangan kita, suami istri, bapak-bapak, ya, kalaupun kita merasa tidak puas dengan kopi yang diberikan oleh istri kita, tetap kasihi dia. Jangan malah dipukuli, jangan malah dimarahi. Supaya kita merasa sebagai suami harus dihormati. No, belajar untuk mengampuni. Memberikan kasih, istri-istri juga seperti itu. Suami capek-capek pulang, ya, jangan diomelin. Terlambat 10 menit. Dari mana tadi? Itu. Saudara mesti belajar mengampuni, belajar mengasihi. Apalagi kalau bertemu dengan orang-orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati kita. Tuhan Yesus sebagai anak yang sulung adalah Tuhan yang mengasihi, yang mengampuni. Belajar mengasihi dan mengampuni dari setiap peristiwa dalam hidup kita. Supaya Tuhan bisa mendidik saudara menjadi anak-anak Allah yang benar. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu, pertanyaannya saya ulangi sekali lagi ya. Maukah kita menjadi anak-anak Allah yang pantas menyebut Bapa kami di dalam surga? Caranya bagaimana? Bersedialah untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Jangan suka-suka sendiri. Karena ketika kita dituntun oleh Roh Kudus itu, Roh Kudus akan menuntun kita. Supaya kita bisa memiliki kehidupan yang semakin lama semakin serupa dengan Tuhan. Semakin lama semakin serupa dengan Tuhan. Saya cuma mau berdoa buat Bapak Ibu yang hari ini mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau jadi anakmu yang Tuhan didik untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau Tuhan perbaiki hidupku supaya semakin hari kehidupanku bisa semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus dan kami layak menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Kalau ada orang-orang yang ingin dididik oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau berdoa. Bapak Ibu bisa taruh tangannya di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini. Ada puji Tuhan yang di rumah juga boleh. Letakkan tangan di dada, saya mau berdoa dari tempat ini. Gak ada yang lihat ya, satu dengan yang lain. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Ketika mereka naruh tangan di dada mereka, mereka sedang berkata, Tuhan, aku mau Tuhan didik sebagai seorang anak yang benar-benar membuat kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, anakmu yang sulung itu Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk menyebut Bapa kepada Engkau, kami pun juga bisa berlaku seperti Tuhan Yesus yang menjadi seorang anak yang hanya melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya. Tuhan, jamah mereka yang naruh tangan mereka di dada. Ketika mereka melakukan segala sesuatu yang berasal dari Engkau, Roh Kuduslah yang menuntun hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka dimanapun mereka duduk. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kami bukan hanya berstatus anak, tetapi keberadaan kami adalah anak-anak Tuhan yang melakukan hidup kami seperti Tuhan Yesus melakukan hidupnya. Tuhan, semua yang ada di tempat ini adalah anak-anak-Mu yang Tuhan angkat, Tuhan adopsi menjadi orang-orang yang akan dipilih untuk memerintah bersama-sama dengan Engkau. Pakai kami semuanya Tuhan, perbaiki hidup kami semuanya. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan ini kami terima dengan sempurna di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Tuhan Yesus memberkati.